Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami sungguh bersyukur bahwa di dalam suasana sukacita Natal kami tetap boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus boleh menerangi hati, pikiran kami, dan kami tetap bisa setia di dalam kami belajar, mempelajari firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua para pecinta firman Tuhan. Ya, kita sudah merenungkan atau belajar yang pertama dari kebangkitan tubuh. Kita belajar tentang tubuh jasmani, alamiah, dengan segala sifat-sifatnya, dan kita juga telah belajar tubuh surgawi yang sungguh sangat berbeda ya kualitas dengan tubuh yang jasmani ini. Nah, hari ini kita akan sampai belajar ya yang ketiga adalah tentang tubuh yang dikremasi atau dibakar. Memang ini secara teologis ya, pandangan secara rohani juga banyak yang pro kontra, dan kita sungguh bersyukur satu pengharapan di dalam Kristus Yesus bahwa kita akan mengidentifikasi tubuh Kristus yang tubuh kebangkitan, tubuh yang penuh kemuliaan itu, tubuh surgawi. Makanya di sini Rasul Paulus menulis sebagai satu bentuk pengharapan dalam iman. Ya, saya bacakan dulu Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina, tubuh alamiah, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mengubah tubuh kita yang hina atau yang fana ini, atau tubuh alamiah ini ya, sehingga serupa dengan tubuhnya. Berarti tubuh kita ini, yang minggu lalu saya bilang, secara rohani dia menjadi sebuah rekomendasi berkesinambungan untuk kita nanti menerima tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Dan juga tubuh ini mengidentifikasi ya, atau menjadi sebuah rekomendasi untuk juga secara bentuk, ya, morfe, bentuk. Karena bentuknya sama dengan yang dimana kita ada sekarang di dunia ini. Ya, saya bentuk tubuhnya begini, nanti sampai di surga menerima sebuah tubuh surgawi, tubuh kemuliaan itu, tapi bentuknya begini ya, bentuknya berarti itu bentuk tubuh kita di dunia akan merekomendasi juga bentuk tubuh nanti yang kita terima secara rohani, karena kita akan saling mengenal. Nah, itu banyak direkomendasi oleh firman Tuhan. Di sini pun masih banyak pertanyaan secara teologis. Bagaimana dengan tubuh bayi-bayi? Apakah dibangkitkan, diberi tubuh bentuknya bayi? Atau anak-anak? Atau nanti dia sudah meninggal tua renta? Apa nanti dia juga bentuk tubuhnya tua renta? Ini banyak PR teologis di sini. Nah, ada yang mengatakan, oh, semua akan dirubah, diberi tubuh yang prima. Tidak ada referensi di Alkitab itu. Itu semua bentuk keyakinan dalam sebuah tafsiran. Nah, ini yang saya bilang bahwa di sini masih banyak PR secara teologis untuk hal itu. Nah, kita nggak panjang-panjang di situ karena saya sudah sampaikan 2 sesi sangat jelas ya tentang tubuh alamiah dan tubuh surgawi. Nah, hari ini kita belajar mengenai pro kontra tentang orang yang meninggal yang tubuhnya dibakar atau dikremasi atau diopen terus dilarung ke laut, atau ada yang juga ke sungai. Bagaimana dengan hal ini? Bagaimana dengan pernyataan Alkitab? Nah, karena itulah kita akan langsung melihat tentang
pro kontra. Ya. Kenapa ada banyak juga orang-orang yang melakukan hal ini, ya tidak setuju, not okay gitu, tidak setuju untuk dikremasi. Karena Alkitab tidak mengajarkan tentang kremasi. Artinya kremasi itu secara literal tidak ada di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Artinya bahwa kremasi itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Ya, semua di Alkitab pernyataan orang yang meninggal dimakamkan atau dikebumikan atau dikuburkan. Ya. Itu yang pertama. Kenapa ada hamba Tuhan ataupun umat Tuhan tidak setuju untuk dikremasi? Karena berdasarkan Alkitab tidak ada pernyataan satupun Alkitab yang menyatakan tentang kremasi. Kremasi. Jadi dia berpendapat bahwa kremasi itu tidak alkitabiah. Itu yang perlu kita lihat. Yang pertama. Yang kedua, kenapa not okay gitu? Kenapa tidak setuju? Karena memang berdasarkan Alkitab, orang yang dibakar itu dengan api, ya, dibakar dengan api, itu mendeskripsikan atau sebagai sebuah metafora, penggambaran penghukuman. Penghukuman itu banyak dicatat dalam Alkitab bahwa orang-orang yang dibakar itu atau ada orang-orang yang menerima satu penghukuman itu lewat ada api yang membakar. Jadi apa namanya itu? Orang punya pemikiran, oh kalau dibakar itu adalah sebagai satu bentuk pernyataan penghukuman. Itu orang itu berarti dihukum. Nah, ada beberapa ayat di sini yang saya bisa munculkan, sebenarnya banyak sekali. Nah, karena kita memang PA, mari kita selidiki firman Tuhan supaya nanti pada akhir ini kita sampai pada satu konklusi, ya, bagaimana kita mengambil keputusan, setuju nggak untuk orang yang memang meninggal itu dibakar atau dikremasi atau di open, ya. Nah, ada pernyataan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24, ya, Kejadian pasal yang ke-19, ya, pasal yang ke-19 ayat yang ke-24, ya. Pada waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora itu adalah dengan menghanguskan, ya, dengan api. Dikatakan kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ya. Jadi Tuhan karena dosa-dosa Sodom dan Gomora menghukum orang-orang di situ dengan api, dibakar hangus habis. Itu di bumi hanguskan oleh Tuhan karena kejahatan dan dosa-dosa orang-orang Sodom Gomora. Jadi ini ayat-ayat kenapa banyak orang yang non oke, karena memang orang dibakar itu dengan api itu menunjukkan penghukuman. Yang kedua, kita baca Imamat pasal yang ke-10, Imamat pasal 10, ya. Imamat pasal 10 ayat yang pertama. Imamat pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepadanya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Lihat ini, pada waktu anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, ya, tidak taat kepada perintah Tuhan di dalam sebuah persembahan, maka murka Tuhan turun atas mereka dan mereka dibakar oleh api dari Tuhan. Ini bentuk penghukuman. 2.
Ya, kita lihat lagi firman Tuhan dalam hal ini, Ayub pasal 1 ayat 16. Ayub pasal 1 ayat yang ke-16. Lihat Ayub pasal, kita membaca Ayub pasal 1 ayat 16. Ya, ini tentang satu pencobaan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub. Dikatakan demikian, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lihat nih. Jadi api dari langit membakar, ya, penjaga-penjaga kawanan domba itu. Ya, ini sebagai satu bentuk penghukuman. Dalam Perjanjian Baru juga ada yang disebut dengan api kekal dalam bentuk penghukuman. Ya, kita baca misalnya dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-41. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Api kekal. Ini berbicara tentang penghukuman oleh api neraka. Api neraka. Jadi itu semua referensinya tegak lurus. Jadi, tegak lurus bahwa orang yang dibakar itu adalah sebagai satu pernyataan penghukuman dari Tuhan. Nah, kita baca kitab terakhir Wahyu pasal 14 ayat 10. Nah, ini Wahyu pasal 14 ayat 10. Supaya saya ambilkan ini supaya saudara-saudara yakin gitu. Dan ini pernyataan firman Tuhan secara literal, ya, nggak usah ditafsirkan, literal. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 10 dikatakan demikian, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang, di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi api dan belerang. Jadi semua, ya, pernyataan orang yang dibakar itu adalah sebagai satu bentuk penghukuman. Nah, karena dasar ayat inilah banyak hamba Tuhan dan juga banyak anak-anak Tuhan tidak setuju untuk adanya kremasi. Dan memang kremasi itu bukan ajaran Alkitab, tidak Alkitabiah, ya, tidak Alkitabiah. Dan Alkitab juga mengajarkan, selain memang merupakan sebuah manifestasi penghukuman, ya, di dalam sebuah lembaga hukum ya, dalam Alkitab. Jadi orang-orang yang ditemukan bersalah itu dieksekusi, ya, dengan apa? Hukuman untuk dibakar. Jadi itu secara lembaga resmi hukum. Ya, kalau orang udah diproses, divonis, salah. Nah, ada salahnya, ada dosanya, orang itu dihukum, divonis hukum, ya, dieksekusi hukum dengan dibakar. Nah, itu kita baca Kejadian pasal 38 ayat yang ke-24. Kejadian 38. Kejadian 38 ayat yang ke-24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahwa telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ini secara hukum adat mungkin berlangsung pada waktu itu. Jadi kalau orang kedapatan berdosa, ya, amoral seperti itu, dibakar. Jadi ini eksekusi hukuman. Yang kedua,
kita baca juga Imamat pasal yang ke-20 ayat 14. Imamat pasal 20. Imamat pasal 20 ayat yang ke-14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar. Dibakar. Ini semua pernyataan-pernyataan adalah bentuk penghukuman, baik yang memang dari Tuhan ataupun memang berbentuk lembaga hukum adat, ya, ataupun mungkin bentuk lembaga hukum negara waktu itu. Jadi ada eksekusi hukum kalau ada satu kesalahan orang dibakar. Nah, karena ayat-ayat inilah banyak orang yang not okay, tidak setuju orang yang meninggal itu dibakar. Ya. Nah, sekarang kenapa ada banyak juga orang setuju? Bahkan mungkin barangkali kita secara denominasi Gereja Sedang Kristus belum pernah membahas secara serius, secara teologis akan hal ini. Ini penting pendalaman secara teologis. Nah, saya katakan ada orang-orang yang memang oke akan hal ini. Kenapa oke? Makanya kita masuk kemarin pada pengajaran kita sudah belajar. Jadi alasan yang pertama itu didasarkan juga kepada satu keyakinan iman. Ya, berdasarkan juga firman Tuhan bahwa tubuh fana ini, tubuh yang damai ini terproses, dia akan mengalami proses pembusukan dan kembali kepada debu tanah. Apa yang dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Jadi di sini adalah terminal akhirnya, bahwa yang ditanam itu tubuh fana ini, nanti yang dibangkitkan kita akan menerima tubuh yang mulia, tubuh dari sorga. Ini dari bumi, tubuh nanti dari surga. Jadi betul-betul 180 derajat, bahwa tubuh ini akan mengalami satu penghancuran untuk kembali kepada tanah. Nah, karena itulah orang-orang yang oke ini, toh tubuh ini semuanya berproses akan ya kembali kepada tanah dan lenyap. Entah dia dimakamkan, entah dia dibakar, entah yang mungkin tenggelam, atau ada sebuah ya orang yang meninggal tidak diketahui, ya segala macam gitu rupa. Ya. Tanah berdasarkan tentang keyakinan tubuh ini akan lenyap, bukan tubuh ini nanti yang dibangkitkan. Dia menerima tubuh yang sangat berbeda, 180 derajat. Ya. Makanya orang itu setuju untuk ada kremasi. Jadi kremasi itu sebagai proses percepatan untuk di mana manusia kembali kepada tanah. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Alasan kenapa orang itu oke dengan urusan masalah kremasi, karena didasarkan juga kepada satu keyakinan, ya, proses menjadi, semuanya proses menjadi debu. Ya, proses menjadi debu. Nah, yang kedua, kenapa ada orang itu oke? Ya, mungkin barangkali dia mengambil sebuah pemikiran praktis, ya, atau teknis, lebih praktis gitu, lebih praktis. Dia berpikir demikian. Jadi lebih simple kalau itu dibakar. Toh nanti kan kembali ke debu tanah gitu. Nah, jadi akhirnya maka mereka, ya, artinya tidak jadi masalah kalau untuk dikremasi, ya, toh akan menjadi debu juga. Ya, kurang lebih begitu. Ada pemikiran teknis, pertimbangan-pertimbangan pribadi, mungkin dilihat lebih praktis gitu. Tapi juga berkenaan, ya, sedikit banyak ada dasarnya bahwa tubuh toh diproses akan menjadi debu tanah gitu. Jadi setuju. Terus yang ketiga, mungkin ada sebuah pertimbangan kenapa orang itu, atau kita orang Kristen, ya umat Kristen bahkan hamba Tuhan setuju untuk dikremasi. Kemungkinan besar ada pertimbangan secara lokasi, karena memang ada di
daerah-daerah tertentu atau di sebuah negara, contohnya di Singapura, itu ruang ruang untuk ini itu sangat sempit sekali, ya. Makanya diambillah sebuah kebijakan di negara Singapura, negara kecil ini yang memang lahannya tidak luas, ya, sebagai satu teknis lah untuk bagaimana ada orang meninggal di sana, karena tanah juga begitu sangat mahal sekali. Dan akhirnya ya diambillah sebuah kebijakan, orang yang meninggal itu dibakar atau dikremasi. Mungkin ada ini pertimbangan ya yang secara praktis gitu, atau pertimbangan pribadi. Ini memang perlu pendalaman, perlu pemikiran, ya. Ada banyak tempat negara-negara dunia yang memang lahannya itu sempit sekali. Yang salah satu contoh yang saya dengar di Singapura gitu ya. Singapura sempit sekali, nggak ada lahan untuk pemakaman. Kalaupun ada tuh mahal, harganya sudah selangit. Makanya di sana diambil kebijakan lebih simpel, sederhana, ya dibakar. Itu pertimbangan secara praktis ya. Tapi dasar teologisnya kenapa orang tuh saya kembali tadi, memang tubuh yang ini akan diproses toh kembali ke debu. Entah dia terbakar di pesawat, mungkin ada di laut terbakar, kita nggak ngerti kemana itu jasadnya segala macam ya, karena percaya bukan tubuh ini yang dibangkitkan, tapi adalah tubuh surgawi, bukan tubuh dari bumi, tubuh dari surga, ya, tubuh yang mengidentifikasi kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya atas dasar-dasar inilah ya, pertimbangan ini kurang lebih ada hamba-hamba Tuhan atau umat Tuhan, ada yang dasarnya personal ataupun denominasi, ada yang setuju dikremasi, ada yang tidak setuju dikremasi. Yang jelas yang tidak setuju adalah memang berdasarkan Alkitabiah, betul secara literal tidak ada kremasi, dan itu bukan ajaran Alkitab. Bahkan orang dibakar itu lebih condong menunjuk kepada bentuk penghukuman, ya, bentuk penghukuman. Atas dasar-dasar inilah maka banyak orang tidak setuju. Tetapi banyak juga yang setuju berdasarkan juga asas pengajaran tubuh ini yang panah prosesnya tetap bagaimanapun cara orang meninggal dan bagaimanapun bentuk meninggal, ya dibakar segala macam, toh dia akan kembali kepada debu tanah, dan yang dibangkitkan memang bukan tubuh ini, dan nanti akan diganti tubuh kemuliaan. Nah, mungkin atas dasar-dasar inilah orang itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, biarlah kita juga bersama-sama telah mendengar pengajaran ini, kita ambil sebuah keputusan iman dalam hidup kita. Apakah kita setuju untuk kremasi atau tidak setuju? Itu berpulang kembali kepada bagaimana iman kita mengimani firman Tuhan. Ya, biarlah ini sedikit banyak boleh memberikan sebuah pandangan buat kita semua, ya, untuk kita boleh sejahtera ya tentang sebuah keputusan kremasi atau tidak kremasi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan mengenai kebangkitan tubuh. Kami telah membahas tentang asas pengajaran tentang tubuh fana dan tubuh kemuliaan, tubuh yang dari bumi dan tubuh dari sorga, tubuh secara mortal dan tubuh secara immortal. Dan akhirnya kami sampai untuk mengambil sebuah satu hikmat dari Tuhan tentang orang yang meninggal yang dibakar, dikremasi. Biarlah Tuhan boleh menolong, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh damai sejahtera di dalam kami mendasari iman percaya kami kepada firman Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.